Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andonover Rabiuliano, NIM 7211419160. Saya akan menjelaskan mengenai bab 4 pengguna dan pengembangan sistem pada sistem informasi manajemen. Yang pertama-tama ada organisasi bisnis. Di situ dijelaskan mengenai poin mengenai dukungan sistem informasi bagi organisasi, yaitu sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dari arah bisnis, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Lalu, organisasi layanan informasi, yaitu ada sumber daya informasi dan spesialis informasi. Yang pertama, sumber daya informasi terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, dan basis data, dan informasi sebagian sumber dayanya pada umumnya diberikan tanggung jawab kepada CIO. Lalu yang kedua, spesialis informasi. Untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Lalu, poin-poin penting dalam spesialis informasi. Yang pertama ada analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Lalu struktur organisasi layanan informasi. Ada dua, yaitu tren dari struktur desentralisasi ke desentralisasi, dan yang kedua struktur organisasi inovatif. Yang pertama, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Lalu, struktur organisasi inovatif. Hal yang didasari selama tahun 1990-an adalah bahwa sentralisasi maupun desentralisasi memiliki keunggulannya masing-masing. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Lalu 3 struktur inovatif, yaitu model sekutu, platform, dan berskala. Yang pertama, model sekutu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi yang bisnis. Lalu model platform adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawal inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu model berskala menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Lalu komputasi pengguna akhir berarti bahwa pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Ada 4 pengaruh komputasi pengguna akhir. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Selama awal tahun 1980-an, dapat program pendidikan komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat. Lalu, antrian layanan informasi. Para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Lalu, murahnya peranti keras. Selama periode yang sama, pasar dibanjiri oleh komputer mikro berharga murah. Lalu yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Baik perusahaan peranti keras maupun peranti lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Lalu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan memperhatikan komputasi pengguna akhir. Lalu keuntungan komputasi pengguna akhir. Pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Lalu mempersulit jarak komunikasi. Kesulitan yang selalu menghantui pengembangan sistem sejak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Lalu resiko komputasi pengguna akhir. Pertama, sasaran sistem yang buruk.
Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain, seperti secara manual. Lalu sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Para pengguna akhir, meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak dapat menyamai profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perancangan sistem. Lalu yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketika tidak terdapat kendali pusat atau akuisisi peranti keras dan peranti lunak, perusahaan pada akhirnya bisa mendapatkan peranti keras yang tidak sesuai dengan peranti lunak yang berlebihan. Lalu hilangnya integritas data. Pengguna akhir bisa jadi tidak menjalankan kehati-hatiannya yang diperlukan dalam memasukkan data ke dalam basis data perusahaan. Lalu hilangnya keamanan. Pengguna akhir dapat tidak menjaga data dan peranti lunak mereka. Lalu hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Lalu pengetahuan pengembangan sistem. Yang pertama ada pengetahuan komputer. Adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada teori sistem. Menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem informatif. Lalu keahlian pengembangan sistem. Yang pertama, keahlian berkomunikasi. Melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi secara lisan atau tulisan. Kemampuan analitis. Melibatkan studi dengan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon dan solusi. Kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya baru. Lalu kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Lalu mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya kepada pengguna yang tepat. Lalu otomatisasi komputer. Penerapan otomasi ini seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan data untuk mencantumkan suatu konsep yang menyatakan bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengolahan kata-kata. Lalu keuntungan kantor maya. Yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Lalu kerugian kantor maya, moral yang rendah, dan kekhawatiran atau risiko keamanan. Lalu organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Lalu dampak sosial organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan pula dampak kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem operasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembang. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.